Gadis mengenakan bikini seksi. Perlahan-lahan memasuki lokasi pesta. Bos mafia di samping melihat adegan ini. Seketika matanya berbinar. Ia tak sabar menarik gadis itu ke sisinya. Ia mengira ini akan menjadi pertemuan romantis yang tak terlupakan. Tapi ternyata gadis itu adalah seorang pembunuh bayaran. Pergi, jangan lari. Penjaga yang mendengar suara bergegas keluar. Gadis itu mengambil kursi untuk menahan semua peluru sambil mengayunkan kursi dan langsung menjatuhkannya. Kemudian dengan cepat melarikan diri dari lokasi. Gadis yang untuk sementara aman segera menelepon kontak. Meminta mereka mengirim orang untuk menjemput. Tak lama kemudian, seorang pria besar muncul di hadapnya. Namun orang itu datang untuk membunuhnya. Gadis itu tampak terkejut. Tapi pria besar itu tetap menekan pelatuknya. Gadis itu seketika terbangun dari mimpinya. Benar. Segala yang baru saja terjadi sudah berlalu cukup lama. Gadis itu bernama. Beberapa tahun yang lalu, dia diperhatikan oleh organisasi misterius yang dibentuk oleh pemerintah. Mereka membebaskannya dari penjara. Mereka juga memalsukan akta kematiannya. Kemudian mereka memberinya pelatihan profesional. Mereka membentuknya menjadi seorang pembunuh bayaran kelas atas. Dia dipekerjakan khusus untuk menangani masalah yang tidak bisa dihadapi pemerintah. Namun, 3 tahun yang lalu, dalam suatu misi penyamaran, Nikita secara tidak sengaja jatuh cinta pada putra targetnya. Keduanya hampir mengikat janji sehidup semati. Setelah organisasi mengetahuinya, mereka tidak hanya membunuh pacarnya, tetapi juga melancarkan pengejaran gila terhadapnya. Nikita kemudian memutuskan hubungan dengan organisasi. Dia bersumpah untuk menghancurkan organisasi ini sepenuhnya. Sebelum melaksanakan rencananya, dia terlebih dahulu mengunjungi makam pacarnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun dia mengunjungi pacarnya. Perasaan rindu seketika memenuhi seluruh hatinya. Namun, saat dia terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam, di kantor pusat organisasi misterius, manajer jaringan, Blok, menerima sinyal yang dikirim kembali oleh sensor tekanan Modi. Setelah mereka mengeluarkan gambar satelit, menemukan bahwa itu adalah Nikita yang hilang selama 3 tahun. Ketua organisasi, Aman, memerintahkan harus menghabisi pengkhianat ini dengan segala cara. Kemudian, sekelompok besar personel bersenjata pun muncul di sekitar pemakaman. Setelah melihat Nikita yang berlutut di depan nisan, semua orang segera membuka api. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka telah tertipu. Yang berlutut di depan pemakaman adalah sebuah boneka. Blok, yang bertanggung jawab mengatur, baru saja ingin bereaksi. Tapi tiba-tiba sebuah pistol muncul di belakangnya. Pistol itu ditekan ke kepalanya. Itu adalah Nikita. Apa yang akan kau lakukan? Nikita membawanya ke sebuah pabrik yang terabaikan. Dan secara langsung menyatakan tuntutannya. Dia ingin masuk ke jaringan organisasi. Meminta Blok untuk menyerahkan akun dan kata sandi. Bitch, langsung saja ke bagian di mana kau bunuh aku. Blok sangat memahami cara organisasi. Blok menggunakan cara informasi mimpi. Menyerahkan informasi sensitif. Bahkan jika Nikita tidak membunuhnya, organisasi juga tidak akan membiarkannya pergi. Nikita sangat ingin menembak tepat pada bajingan ini. Namun, memikirkan bahwa mereka berdua pernah memiliki hubungan di masa lalu. Jadi akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Blok yang sudah tenang menyarankan Nikita untuk menghentikan niatnya. Mengharapkan untuk mengguncang organisasi rahasia sendirian tentu saja adalah khayalan belaka. Namun, Nikita sama sekali tidak peduli. Dia harus membuat kelompok yang telah menyakitinya ini. Dan orang-orang yang menyakiti pacarnya membayar harganya. Hanya mengerti jika Anda melakukan ini. Anda adalah Yeo Waifu ya. Dengan cepat organisasi rahasia melacak posisi Burke melalui perangkat pelacak yang diimplan ke dalam tubuhnya. Berhasil melacak posisinya. Dia ditemukan di sebuah kuda kayu di taman. Nikita membiarkannya pergi. Setelah kembali, Burke melaporkan situasi itu kepada Aman. Namun, Shen segera memberi peringatan sebagai instruktur. Dia mengenal Nikita, metodenya tidak bisa dibandingkan dengan anggota biasa. Jadi dia menyarankan untuk menunda semua tindakan. Kita akan membahas setelah menghilangkan ancaman Nikita. Ancaman dari apa yang kita atasi menggunakan sumber daya kita. Nikita adalah sebuah komplikasi. Namun, Aman menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti bekerja hanya karena seorang tokoh kecil. Jelas dia tidak menganggap serius peringatan Vaughan. Namun, dia tidak tahu bahwa dia akan segera membayar mahal karena meremehkan. Untuk menghancurkan organisasi sepenuhnya. 3 tahun yang lalu, Nikita sudah mulai langkah besar berikutnya. Dia sangat tahu cara organisasi merekrut pembunuh bayaran. Jadi dia merencanakan sebuah perampokan dengan tangannya sendiri. Dengan membunuh seorang karyawan untuk menarik perhatian polisi. Kemudian dengan sengaja menunjukkan kelemahan. Polisi menangkap gadis Kelly yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Tanpa ada yang salah. Latar belakang Kelly yang bersih dan keahlian luar biasa dengan cepat menarik perhatian organisasi rahasia. Masih dengan cara yang sama. Vaughan berjanji akan menghapus semua tuduhan terhadap Kelly. Namun, syaratnya adalah dia harus bergabung dengan organisasi rahasia. Kelly mengerti bahwa untuk berakting, harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi setelah berjuang, ia akhirnya memilih untuk bergabung. Namun, dia adalah orang yang dapat membongkar dan menghancurkan organisasi, Dark Knight. Dan dia juga menjadi kunci dalam kehancuran akhir organisasi, Dark Knight. Tak lama setelah itu, Nikita menerima informasi pertama yang dikirim oleh Kelly. Malam ini, Dark Knight, dia akan menyerang seorang jenderal yang datang untuk menghadiri pertemuan PBB. Setelah itu, Nikita segera bereaksi. Jenderal dan sejumlah anak buahnya sudah menginap di sini. Lobi hotel juga ditempatkan agen. Siaga setiap saat terhadap kemungkinan kejadian tak terduga. Sementara itu,
Pembunuh bayaran dari Dark Knight juga mulai bergerak. Dia berjalan dengan percaya diri ke arah petugas keamanan. Dia mengangkat gelasnya. Tidak dapat diterjemahkan, bisa jadi salah ketik. 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 Tanpa disadari dalam proses ini, pembunuh bayaran telah menambahkan bahan ke dalam gelasnya. Setelah pembunuh bayaran pergi, petugas keamanan mengangkat gelasnya dan meminum satu teguk. Namun, segera dia merasakan ketidaknyamanan di perutnya. Jadi dia segera bangkit dan masuk ke dalam toilet. Ia bersandar di wastafel dan muntah. Seorang pembunuh bayaran lain di sampingnya melihat kejadian itu. Ia segera menuangkan sebotol cairan ke atas tisu. Memanfaatkan ketidakwaspadaan, ia cepat-cepat menutup mulut dan hidungnya. Lalu menariknya ke dalam sekat toilet. Tak lama kemudian, keamanan menjadi sunyi. Kemudian mereka sengaja mengambil tindakan keamanan. Mereka mengirim sinyal peringatan ke atas. Kapten segera merespon setelah menerima sinyal. Namun, setelah memanggil beberapa kali, tidak ada yang merespon. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan. Namun, mereka justru kedatangan Nikita. Berkat kemampuan fisiknya yang luar biasa, Nikita dengan mudah menghabisi dua pembunuh bayaran. Ketika keamanan turun untuk memeriksa, mereka menemukan pembunuh bayaran yang terjatuh dan rekannya yang sudah tidak sadar. Mereka segera melaporkan situasi itu kepada kapten di atas. Saat itu, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kapten dengan waspada mengeluarkan senjata dari pinggangnya. Namun saat dia dengan hati-hati maju untuk memeriksa, pintu tiba-tiba ditendang oleh Nikita. Keamanan belum sempat bereaksi sebelum pingsan. Jenderal melihat situasi itu langsung bangkit. Tetapi dengan cepat dia juga pingsan terkena senjata listrik Nikita. Setelah menyamar, Nikita berencana membawa jenderal pergi dari sini. Setelah menyamar, Nikita berencana membawa jenderal pergi dari tempat ini. Namun dia bertemu dengan pembunuh bayaran yang bersembunyi di lantai ini. Melihat perang akan segera pecah, dua petugas keamanan tiba-tiba kembali. Melihat pembunuh bayaran di samping, mereka segera mengeluarkan senjata. Pembunuh bayaran juga bereaksi dan bertarung dengan keduanya. Nikita memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong jenderal dan cepat meninggalkan beberapa orang. Ketika pembunuh bayaran tiba, Nikita sudah memasukkan jenderal ke dalam mobil. Mengarahkan senjata ke mobil dan melepaskan satu rangkaian peluru. Namun, tidak ada satupun yang terluka. Ia hanya bisa melihat dengan enggan saat kedua orang itu pergi. Tak lama kemudian, Nikita membawa jenderal ke markas PBB. Saat itu, jenderal juga sudah sadar. Jenderal tidak mengerti tindakan Nikita. Namun, ia diberitahu bahwa ada orang yang ingin membunuhnya sebelum ia menghadiri konferensi perdamaian. Salah satu senjata mereka melakukan. Senjata yang kehilangan kontrol dari unit yang disebut divisi. Dan alasan orang Amerika melakukan ini hanya karena tertarik dengan sumber daya minyak dan gas yang melimpah di negara mereka. Apakah kamu tahu siapa ini? Siapa kamu? Saya adalah seseorang yang ingin melihat divisi ini gagal. Setelah keamanan PBB tiba, Nikita segera keluar dari mobil dan meninggalkan tempat itu. Saat ini, di gedung Centennial yang terletak di Washington DC, sedang diadakan sebuah pesta. Semua yang hadir adalah para tokoh bisnis besar dan pejabat pemerintah. Dan Aman juga diundang ke sini. Tak lama kemudian, Vaughn masuk dan memberitahu Aman tentang kegagalan aksi tersebut. Dan dicatat bahwa ini adalah kerusakan yang dilakukan oleh Nikita. Mendengarkan Nikita, Aman yang mendengar kata-kata ini baru saja ingin mengusir Nikita. Tiba-tiba muncul di depan mereka dengan mengenakan gaun yang anggun. Nikita tidak diundang untuk datang, melainkan memanfaatkan keterampilan yang diberikan oleh organisasi rahasia. Menggoda seorang anggota pemerintah. Dan dengan cara itu, dia muncul di sini. Dan kedatangannya kali ini hanya ingin memberitahu Aman. Apa yang terjadi di hotel lain malam ini hanyalah percobaan kecil. Kegagalan seperti malam ini akan terus terjadi padanya satu demi satu. Hingga dia hancur menjadi abu. Namun, wajah Aman yang mendengarkan itu tetap tenang. Dia percaya bahwa rencana Nikita berhasil. Karena malam ini dia harus mati di sini. Setelah mendengar itu, Nikita mengeluarkan cermin rias. Dia melihat banyak pembunuh bayaran berdandan sebagai pelayan mendekatinya. Sementara itu, Aman masih mengeluarkan kata-kata provokatif. Tanpa mereka sadari, Nikita yang mengembalikan cermin mengambil kembali sebatang lipstik. Dan dengan tenang memutar saklar di atas. Memanfaatkan kekacauan, Nikita merebut senjata seorang pembunuh bayaran. Dengan cepat, ia menghabisi dua pembunuh bayaran lainnya yang mendekatinya. Kemudian, ia menembakkan peluru ke arah Aman. Sayangnya, tidak ada satu peluru pun yang mengenai sasaran. Kehilangan kesempatan, Nikita langsung berbalik dan melarikan diri. Dalam perjalanan, ia juga langsung mengambil dua pakaian milik Koki. Namun, baru saja keluar dari pintu belakang, Vaughn sudah mengejarnya. Mendengar suara itu, Nikita hanya bisa mengangkat kedua tangannya. Vaughn sangat tidak mengerti. Nikita sudah bebas. Kenapa tidak menjalani hidup seperti orang biasa? Mengapa harus kembali untuk melakukan semua ini? Namun saat mendengar Nikita berkata ia ingin membalas dendam. Saya memberitahunya, tidak ada yang bisa menjatuhkan organisasi rahasia. Bahkan lembaga pemerintah pun tidak bisa. Karena Aman memiliki bukti semua kejahatan yang dilakukan dengan otorisasi pemerintah. Tersembunyi di seluruh dunia. Jadi dia mendapatkan jalan bebas. Terus latih Buddha untuk membunuh untuknya. Spar saya di AK. Tetapi Nikita tidak puas. Karena Vaughn tidak mengerti rasa sakit kehilangan orang tercinta dalam semalam. Hanya dengan membunuh Aman,
barulah hatinya bisa tenang. Vaughn yang mendengar kata-kata ini sepertinya merasakan sakit Nikita. Yang mendengar kata-kata ini, tidak suka, mencegah, juga memutuskan untuk tidak lagi mencegahnya. Perlahan-lahan menaruh senjatanya. Tetapi Nikita sebelum pergi, tetap berbalik dan menembaknya. Dan tujuan melakukannya adalah agar dia kembali dengan penjelasan. Setelah mengetahui Nikita melarikan diri, Aman sangat marah. Dia menginstruksikan bawahannya untuk menjadikan membunuh Nikita sebagai prioritas utama. Tingkat bahaya juga ditingkatkan menjadi level 6. Karena dia sangat paham tentang kekuatan Nikita. Jika tidak, tugas-tugasnya selanjutnya tidak akan berjalan lancar. Setelah mengetahui Nikita berhasil melakukan serangan, informan Kelly juga mengirimkan ucapan selamat. Nikita mengingatkannya setiap kali selesai berkomunikasi. PP3 versi Pop 3. Keluar. Kelly menyatakan dirinya sangat hati-hati dan tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi pada saat itu, Shen tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajah, halaman telah disetel ulang. Tidak ada perhatian yang berlebihan. Dan tidak menarik perhatian Vaughn. Agar aksi dapat berjalan lebih lancar, Nikita menemukan pedagang senjata gelap yang sebelumnya selalu bekerja sama dengannya. Ingin mendapatkan senjata dengan daya hancur besar darinya. Tetapi saat Nikita memeriksa senjata tersebut, pedagang senjata mengarahkan pistol ke arah Nikita. Karena dia menerima berita. Ada orang di dark web yang menawarkan harga tinggi untuk membeli nyawa Nikita. Namun ketika dia menarik pelatuknya, dia baru menyadari bahwa pistolnya tidak ada peluru. Karena Nikita baru saja melewatinya dan dengan cepat mencabut perangkat pemicu. Dan saat itu, Nikita juga sudah mengangkat tinjunya yang kuat. Pria itu ketakutan dan menggigil. New DLTR yang saya simpan. Senjata yang kau terus hirup. Saya tidak pernah memberitahu siapapun bahwa saya di sini. Bisakah kau membunuhku? Aku punya target yang jauh lebih besar dalam pikiran. Segera Kelly memberikan informasi lagi kepada Nikita. Melalui operasi organisasi rahasia, pemimpin kelompok bersenjata dari negara Timur Tengah yang dijuluki teroris, Mikov, ternyata dibebaskan tanpa bersalah. Melihat orang ini keluar dari penjara tanpa terluka sedikit pun, orang-orang mulai berdemonstrasi, menuduh pemerintah melepaskan harimau kembali ke hutan. Sementara itu, seorang gadis keturunan Rusia di kerumunan mengamati segala yang terjadi, dan tampaknya sedang berbicara dengan earphone. Setelah Mikov pergi, gadis itu juga cepat berjalan menuju sebuah mobil bisnis yang terparkir di pinggir jalan. Dan alasan Aman, membantu Mikov keluar dari penjara. Bukan karena dia mengeluarkan banyak uang, melainkan karena dia mengincar 50 kg minyak yang diperkaya yang disembunyikan oleh Mikov. Setelah kembali ke hotel, Mikov memberitahu Aman, dia perlu menyelesaikan masalah fisiologisnya. Aman yang sedang rapat segera memanggil gadis Kelly yang baru bergabung dengan organisasi. Dengan cepat Kelly dibawa ke hotel. Namun, begitu memasuki ruangan, Kelly mengatakan bahwa dia perlu pergi ke toilet. Setelah mendapat izin, dia dengan cepat mengambil telepon di atas meja dan memberitahukan keadaan terkini kepada Nikita. Setelah pertukaran informasi singkat, diketahui bahwa Kelly dalam masalah. Nikita segera mengeluarkan senjata dan memulai aksinya. Dia sampai di atap gedung yang berseberangan dengan hotel tempat Kelly berada. Dengan cepat memasang senapan runduk, mulai mengamati situasi di dalam gedung. Sementara itu, Kelly melihat waktu sudah hampir. Sengaja menarik perhatian Mikov. Nikita belum sempat menembak. Mikov sudah menutup tirai kembali. Dia agak bingung dan segera memberi. Memasang perangkat penglihatan malam. Saat ini, ketidakpuasan Mikov meningkat karena perlawanan Kelly di dalam ruangan. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Kemudian, keduanya terlibat tarik-menarik di dalam ruangan. Nikita meskipun bisa dengan jelas melihat keduanya, tetapi sama sekali tidak bisa membidik. Dalam keadaan panik, dia baru saja bersiap untuk mengangkat pistol dan berlari ke sana untuk memberikan bantuan. Namun secara tidak sengaja memperhatikan sebuah van berwarna perak, mendekati bangunan dengan cepat. Nikita mengambil teropong, menemukan bahwa orang-orang yang turun dari mobil tersebut lengkap bersenjata.